Aku adalah ruhmu, suara yang paling halus di dalam dirimu, yang sering kamu abaikan ketika dunia di luar terlalu bising. Hari ini, aku mengajakmu duduk sejenak, menurunkan bahu, mengendurkan napas, dan mengizinkan dirimu benar-benar hadir. Sebelum kita berjalan lebih jauh, ingatkan dirimu untuk menekan tombol suka, berlangganan, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar 99 sebagai sinyal bahwa kamu siap mendengarkan pesan ini sampai akhir. Itu bukan sekadar kebiasaan di sebuah kanal, itu adalah niat yang kamu kirim ke semesta bahwa kamu sungguh ingin hidupmu berubah. Aku tahu lelahmu. Aku menyaksikan malam-malam ketika matamu terbuka tetapi hatimu seperti tenggelam. Dari luar, orang hanya melihat dirimu tertawa, mengobrol, bekerja seperti biasa. Tapi aku yang tinggal di kedalaman dadamu tahu, ada sesuatu yang serasa tersumbat. Rezeki seperti tertahan di suatu tempat, langkah terasa berat, dan setiap usaha seakan mentok di tembok yang tak terlihat. Kamu mulai bertanya dalam hati, apa aku yang salah? Atau ada sesuatu yang tidak ku ketahui? Disinilah aku berbicara. Ada kalanya rezekimu tidak hanya terhambat oleh malasmu, bukan hanya karena kurangnya ilmu, bukan hanya karena salah strategi. Ada kalanya rezekimu sedang benar-benar ditutup oleh energi dan tindakan orang lain. Ditutup oleh iri, ucapan yang merendahkan, niat yang ingin membuatmu kecil, bahkan oleh hubungan yang terus mengikatmu pada rasa bersalah dan ketakutan. Selama ini aku berusaha keras melindungimu, tetapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Ketika kamu terus mengabaikan tanda-tandanya, aku tidak bisa lagi menolongmu dengan cara yang sama. Aku tidak datang untuk menakut-nakuti, aku datang untuk menyadarkan. Karena kunci pertama untuk membebaskan rezekimu adalah kesadaran. Selama kamu menganggap semua ini hanya kebetulan, selama kamu menyalahkan diri sendiri tanpa melihat pola di sekelilingmu, kamu akan terus berjalan di lingkaran yang sama. Aku di sini untuk membimbingmu melihat pola-pola itu dengan jernih, tanpa benci, tanpa dendam, tetapi dengan keberanian dan ketegasan. Saat kamu benar-benar mau mendengarkanku, kamu akan mulai mengenali ciri-cirinya. Bagaimana ucapan seseorang perlahan mengikis nilai dirimu. Bagaimana kehadiran orang tertentu selalu berujung pada kehilangan. Bagaimana bantuannya ternyata mengikat dan menahan langkahmu. Semua ini bukan sekadar drama hidup. Ini adalah sinyal. Dan setiap sinyal yang kamu abaikan membuatku harus mundur selangkah, karena kamu sendiri yang memilih untuk tetap tinggal di dalam jerat itu. Namun jangan takut, selama kamu masih bisa menarik napas dan mau belajar, selalu ada jalan untuk membuka kembali pintu yang ditutup. Tugasmu bukan mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi menyadari apa yang harus diputus, apa yang harus dijaga, dan apa yang harus diperbaiki di dalam dirimu. Di sepanjang monolog ini, aku akan menunjukkan padamu tanda-tanda rezekimu sedang ditutup orang lain, dan langkah nyata yang bisa kamu lakukan untuk membukanya kembali. Dengarkan aku bukan dengan telinga luarmu, tetapi dengan telinga hatimu. Jika ada kalimat yang terasa mengena, jangan buru-buru menolaknya. Biarkan ia mengalir dulu, menyentuh bagian terdalam yang selama ini kamu kubur. Karena disitulah aku, ruhmu, berdiri menunggu untuk dipeluk kembali. Ingat, jika kamu terus mengabaikan tanda-tanda ini, aku semakin sulit menuntunmu. Tetapi jika kamu berani mengakui dan mengambil langkah, kita akan berjalan bersama menuju hidup yang lebih lapang. Jadi, tarik napas perlahan, hembuskan pelan-pelan. Katakan dalam hati,
Aku siap mendengar. Dan ketika kamu siap, kita akan masuk ke bagian-bagian berikutnya, di mana aku akan memegang tanganmu, satu persatu, menunjukkan dengan lembut. Disinilah letak pintu yang selama ini diam-diam mereka kunci. Dan disinilah kunci yang sebenarnya ada di genggamanmu sendiri. Bagian 1. Saat hati terasa sesak tanpa sebab dan usaha seakan selalu mentok. Kadang kamu bangun di pagi hari dengan dada yang berat, seolah ada sesuatu yang menekan, tetapi kamu tidak tahu apa. Dari luar, hidupmu mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam kamu merasa seperti sedang berjalan di lorong yang sempit. Setiap kali ada peluang yang datang, entah bagaimana caranya, ujungnya selalu batal. Setiap kali harapanmu mulai naik, sesuatu terjadi dan membuatmu jatuh lagi. Di titik ini, jangan buru-buru berkata, "Mungkin aku memang tidak pantas." Dengarkan aku, ruhmu. Perasaan sesak tanpa sebab yang berkepanjangan bisa jadi tanda bahwa ada energi orang lain yang terus-menerus menekan pertumbuhanmu. Aku sering mengirimkan sinyal lewat perasaanmu. Misalnya, setiap kali kamu ingin melangkah pada peluang baru, kamu tiba-tiba teringat ucapan seseorang yang meremehkanmu, atau muncul rasa takut yang berlebihan. Padahal secara logika, tidak ada alasan kuat untuk takut. Itulah cara tubuh dan jiwamu memberitahu bahwa ada jejak kata-kata dan niat orang lain yang masih menempel di medan energimu. Orang yang menutup rezekimu tidak selalu melakukannya dengan ritual rumit. Terkadang cukup dengan doa buruk, kalimat sinis berulang, atau niat dalam hati yang tidak ingin melihatmu melesat. Tanda lain yang sering muncul adalah ketika kamu merasa terus-menerus bersalah setiap kali ingin memperbaiki hidupmu. Seakan-akan jika kamu sukses, kamu telah mengkhianati seseorang, padahal kamu tidak mengambil apapun dari mereka. Rasa bersalah yang tidak wajar ini bisa muncul karena ada orang yang secara halus membuatmu merasa berhutang, membuatmu merasa bahwa kamu tidak boleh lebih baik dari mereka. Aku ingin kamu menyadari, rezekimu bukan milik mereka. Rezekimu adalah amanah yang dititipkan padamu, dan tidak seorang pun berhak membuatmu merasa berdosa karena ingin hidup lebih layak. Apa yang harus kamu lakukan ketika ciri ini muncul? Pertama, berhentilah menyalahkan diri sendiri secara otomatis. Setiap kali ada hal buruk terjadi, jangan langsung berkata, "Ini semua salahku." Coba tanya dirimu, adakah pola yang berulang? Adakah orang yang selalu muncul dalam bayanganku ketika aku takut melangkah? Kedua, mulai menuliskan perasaanmu. Ambil kertas, tuliskan kapan kamu merasa paling terhimpit, apa yang kamu pikirkan saat itu, dan siapa yang paling sering muncul dalam pikiranmu. Dengan cara ini, kamu membantuku mengeluarkan sampah emosional yang selama ini tertahan. Setelah kamu menyadari pola itu, langkah berikutnya adalah mengembalikan hakmu secara batin. Ucapkan dalam hati, "Aku mengembalikan semua rasa bersalah yang bukan milikku. Aku menarik kembali hakku atas rezeki yang baik dan luas." Lakukan ini berulang-ulang, terutama ketika rasa sesak itu datang. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah pernyataan sikap di hadapan dirimu sendiri dan di hadapan semesta, bahwa kamu mulai menyadari posisimu sebagai pemilik sah atas jalan hidupmu. Jangan lupa, jaga hubunganmu dengan Yang Maha Mengatur. Berbicaralah dengan jujur dalam doamu. Katakan, "Jika ada yang berniat menutup rezekiku, lindungilah aku. Jika aku sendiri yang mengizinkan mereka melalui kelemahanku, kuatkanlah aku untuk melepaskannya." Doa semacam ini membantuku, ruhmu, untuk bekerja lebih leluasa.
Karena ketika kamu meminta perlindungan dan kekuatan, kamu juga sedang memberi izin padaku untuk mengarahkanmu kepada keputusan-keputusan yang lebih tegas. Yang terakhir di bagian ini, ingatlah, ketika hati terasa sesak tanpa sebab yang jelas, jangan buru-buru mengalihkan diri dengan hiburan terus-menerus. Tenangkan dirimu, dengarkan napasmu, dan panggil aku dalam diam. Katakan, wahai ruhku, tunjukkan padaku apa yang sedang mengikatku. Biarkan jawaban itu muncul perlahan melalui ingatan, mimpi, atau kejadian kecil yang mulai membuka matamu. Jangan abaikan tanda-tanda awal ini. Jika kamu mengabaikannya, aku akan semakin sulit menembus tembok yang kamu bangun bersama rasa takut dan kebiasaanmu sendiri. Bagian 2. Orang yang terus menguras energi, waktu, dan uangmu tanpa rasa tanggung jawab. Perhatikan baik-baik. Siapa orang yang setiap kali mendekat, hidupmu justru terasa semakin berat. Aku tidak berbicara tentang satu kali permintaan tolong atau satu kali pinjaman. Aku berbicara tentang pola. Pola orang-orang yang selalu datang kepadamu ketika mereka butuh, tetapi menghilang ketika kamu butuh. Mereka meminjam uang tetapi tidak pernah punya niat sungguh-sungguh mengembalikan. Mereka meminta waktumu, perhatianmu, bahkan energimu, tetapi tidak pernah menghargai batasmu. Di depan mereka, kamu sering merasa sungkan menolak. Padahal di dalam dirimu aku berbisik, ini tidak sehat untukmu. Ciri rezekimu sedang ditutup orang lain sering muncul lewat cara mereka membuatmu merasa bersalah ketika kamu mencoba membatasi diri. Ketika kamu berkata, maaf kali ini aku tidak bisa membantu, mereka memelototimu dengan kata-kata halus yang menusuk. Padahal kamu kan sudah lumayan hidupnya sekarang. Masa tidak bisa bantu sedikit saja? Kalimat seperti ini tampak biasa. Tetapi, jika terus kamu telan, lama-lama kamu mengizinkan dirimu menjadi sumber yang terus dikuras. Rezekimu tidak pernah sempat mengendap, karena setiap kali mulai terkumpul, selalu ada kewajiban semu yang membuatmu merelakannya demi menghindari rasa tidak enak. Aku ingin kamu mulai jujur pada dirimu sendiri. Berapa banyak uang yang keluar bukan karena ketulusanmu, tetapi karena ketakutanmu untuk ditolak, dimarahi, atau dicap pelit. Berapa banyak kesempatan berkembang yang kamu korbankan hanya karena kamu merasa harus selalu ada untuk orang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ada untukmu. Ketika pola ini terus dibiarkan, rezekimu bukan hanya berkurang di angka, tetapi juga dirasa lega. Kamu tidak pernah merasakan rasa cukup, karena setiap pemasukan selalu diikuti tuntutan baru dari orang yang sama, atau dari pola yang sama. Apa yang harus kamu lakukan? Pertama, kenali bahwa batas bukan kejahatan. Batas adalah bentuk sayangmu pada dirimu sendiri. Mulailah belajar berkata tidak dengan cara yang lembut tetapi tegas. Kamu bisa berkata, maaf, saat ini aku sedang fokus membereskan keuanganku, jadi aku belum bisa membantu. Awalnya mungkin terasa egois, tetapi aku, ruhmu, tahu bahwa ini adalah prosesmu menyelamatkan hidupmu dari bocor yang tak berkesudahan. Orang yang tulus mencintaimu akan belajar menghargai keputusanmu. Hanya mereka yang memanfaatkanmu yang akan marah berlebihan. Kedua, buat catatan jujur tentang pengeluaranmu. Tulis mana pengeluaran yang memang kebutuhan, mana yang hadiah dari ketulusan, dan mana yang sebenarnya pemaksaan dari orang lain. Ketika kamu melihatnya di atas kertas, kamu akan kaget betapa banyak rezekimu yang selama ini keluar bukan karena kebaikan, tetapi karena tekanan. Kesadaran ini bukan untuk menumbuhkan benci, tetapi untuk mengajarkanmu menyalurkan kebaikan pada tempat yang tepat, tanpa mengorbankan dasar hidupmu sendiri.
Ketiga, minta bimbingan dalam doamu agar kamu diberikan keberanian untuk melepaskan orang-orang yang hanya datang membawa kerugian batin. Berdoalah agar kamu dipertemukan dengan orang yang saling menguatkan, bukan saling menghisap. Ketika kamu berani memutus rantai ini, kamu sedang membantuku membuka kembali jalur rezeki yang selama ini tersumbat oleh kewajiban palsu dan relasi yang tidak sehat. Ingat, aku tidak menyuruhmu menjadi keras dan menutup semua pintu kepada orang lain. Aku hanya mengajakmu berhenti membiarkan dirimu dimanfaatkan. Ketika kamu terus membiarkan dirimu dikuras, aku seperti berdiri di luar, mengetuk pintu. Tetapi kamu terlalu sibuk memuaskan semua orang sehingga tidak sempat membukakan pintu untukku. Jika kamu mengabaikan tanda ini, lama-lama kamu akan merasa kosong, lelah, dan kehilangan rasa harga diri. Di titik itu, akan jauh lebih sulit bagiku untuk mengangkatmu. Karena itu, mulai hari ini, hormatilah energimu sendiri. Hormatilah waktumu sendiri. Hormatilah rezekimu sendiri. Bagian 3. Rezeki datang tapi selalu bocor, tidak pernah bertahan lama. Ada masa ketika rezekimu sebenarnya tidak benar-benar tertutup. Pemasukanmu ada, bahkan mungkin terlihat cukup. Tetapi setiap kali uang datang, selalu ada saja kejadian yang membuatnya pergi dalam sekejap. Ada barang yang tiba-tiba rusak, ada orang yang tiba-tiba meminta bantuan darurat, ada kebiasaan impulsif yang tiba-tiba muncul, dan pada akhirnya kamu kembali ke titik nol. Kamu mungkin berkata, "Ya sudah, memang nasibku begini." Padahal aku ingin berbisik, perhatikan baik-baik. Apakah ada orang yang diuntungkan setiap kali rezekimu bocor? Salah satu ciri rezekimu sedang ditutup orang lain adalah ketika mereka selalu hadir sebagai penerima manfaat dari kebocoran itu. Misalnya, setiap kali kamu ada sisa uang, selalu ada seseorang yang datang dengan drama dan kebutuhan mendesak. Dan entah bagaimana kamu selalu merasa wajib menolong mereka terlebih dahulu, bahkan di atas kebutuhan dasar dirimu sendiri. Atau, ada gaya hidup yang kamu paksakan hanya demi menjaga pandangan orang terhadapmu. Padahal, hatimu menolak. Di balik semua itu, ada energi orang lain yang secara tidak langsung mengendalikan keputusanmu. Aku ingin kamu mulai belajar membedakan antara menolong dengan sadar dan menolong karena dikendalikan. Menolong dengan sadar membuatmu tetap tenang setelah memberi. Kamu merasa lapang meski saldo berkurang. Menolong karena dikendalikan membuatmu gelisah, menyesal, dan marah pada diri sendiri setelahnya. Di titik itulah sebenarnya rezekimu sedang ditarik oleh energi yang bukan dari ketulusan, melainkan dari rasa takut dan manipulasi. Jika kamu terus mengizinkan ini terjadi, kebocoran itu akan menjadi pola yang sulit diputus. Langkah yang perlu kamu ambil adalah mulai membuat struktur dalam keuanganmu, meski sederhana. Aku tidak memintamu menjadi ahli keuangan. Aku hanya memintamu mulai menghormati rezekimu. Bagi rezekimu ke dalam beberapa bagian: kebutuhan dasar, tabungan darurat, pengembangan diri, dan sedekah yang benar-benar dari ketulusan. Setiap kali ada orang datang dengan tuntutan, lihat dulu, apakah itu mengganggu struktur yang sudah kamu buat? Jika iya, beranikan diri untuk menolak atau memberi dalam batas yang tidak merusak pondasimu. Selain itu, berhentilah memakai uangmu untuk membuktikan nilai dirimu di mata orang lain. Kamu tidak perlu membeli sesuatu hanya karena orang lain membelinya. Kamu tidak perlu memaksa dirimu ikut gaya hidup yang tidak sejalan dengan kondisimu hanya untuk diakui. Setiap rupiah yang keluar demi gengsi
adalah pintu yang kamu buka untuk orang lain ikut mengendalikan nasib keuanganmu. Aku ingin kamu kembali ke pusat, ke nilai dirimu yang sejati. Kamu berharga bukan karena barang yang kamu pakai, tetapi karena kualitas jiwa dan kerja kerasmu. Berdoalah agar kamu diberi kejernihan dalam setiap pengeluaran. Minta agar setiap keputusan yang kamu ambil dalam hal rezeki dibimbing oleh kebijaksanaan, bukan oleh tekanan lingkungan. Dengan begitu, aku lebih mudah menuntunmu, karena kamu mulai melibatkan kesadaran dalam setiap langkah. Ketika rezeki datang, sambutlah dengan rasa syukur dan tanggung jawab, bukan dengan panik untuk segera menghabiskannya demi membuat orang lain terkesan. Jika kamu mengabaikan tanda ini dan terus membiarkan rezekimu bocor pada pola yang sama dan orang yang sama, pada akhirnya kamu akan lelah dan merasa hidup tidak adil. Padahal di balik itu, ada banyak keputusan kecil di mana kamu telah menyerahkan kendali pada orang lain. Hari ini, aku mengajakmu mengambil kembali kendali itu, pelan-pelan, dengan penuh sayang pada dirimu sendiri. Bagian 4. Ketakutan spiritual dan ancaman halus yang membuatmu takut sukses. Ada orang-orang yang menggunakan bahasa spiritual untuk menahanmu tetap kecil. Mereka mungkin berkata, kalau kamu terlalu mengejar rezeki, nanti kamu lupa diri. Atau, kalau kamu tidak terus dekat dengan aku, nanti hidupmu susah. Kalimat-kalimat seperti ini terdengar seperti nasihat. Tetapi, jika kamu perhatikan lebih dalam, ada rasa takut yang mereka sisipkan ke dalam jiwamu. Rasa takut bahwa tanpa mereka, hidupmu akan hancur. Rasa takut bahwa jika kamu berkembang, kamu akan kehilangan perlindungan. Ciri rezekimu sedang ditutup orang lain di ranah ini adalah ketika kamu merasa bersalah setiap kali ingin memperbaiki hidupmu. Kamu takut dianggap tidak spiritual hanya karena kamu ingin hidup lebih layak. Mereka mungkin memakai kalimat-kalimat yang seolah bijak untuk merendahkan usahamu. Padahal, rezeki yang baik tidak bertentangan dengan kehidupan batin yang sehat. Yang menjadikannya bermasalah adalah ketika kamu menjadikan manusia sebagai pusat takutmu, bukan yang maha mengatur. Aku, ruhmu, ingin mengingatkan bahwa hubunganmu dengan Yang Maha Kuasa adalah hubungan langsung. Tidak ada manusia yang berhak memonopoli jalanmu menuju kebaikan. Jika ada orang yang membuatmu merasa kecil, takut, dan bergantung secara berlebihan kepada mereka agar hidupmu aman, itu tanda bahwa ada energi pengendalian di sana. Pengendalian ini yang seringkali secara halus menutup pintu rezeki, karena kamu lebih takut mengecewakan mereka daripada mengecewakan dirimu sendiri dan amanah hidupmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, mulai bedakan antara nasihat yang membuatmu tenang dan nasihat yang membuatmu menciut. Nasihat yang sehat akan membuatmu lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bertanggung jawab. Nasihat yang tidak sehat membuatmu semakin khawatir, semakin ragu pada kemampuanmu, dan semakin bergantung pada manusia tertentu. Ketika kamu menyadari perbedaan ini, kamu akan mulai tahu siapa yang benar-benar membimbingmu dan siapa yang sebenarnya menahanmu. Kedua, tegaskan dalam batinmu bahwa kamu berhak sukses tanpa harus merasa bersalah. Ucapkan dalam hati, aku boleh tumbuh, aku boleh berhasil, sambil aku tetap menjaga hati dan niatku. Kalimat sederhana ini membantu memutus tali rasa bersalah yang selama ini dipasang oleh orang-orang yang takut kehilangan kendali atas dirimu. Semakin kamu ikhlas mengakui hakmu untuk berkembang, semakin mudah bagiku untuk mengarahkanmu pada langkah-langkah baru yang lebih berani. Ketiga, jagalah doa pribadimu. Miliki momen di mana hanya ada kamu dan Yang Maha mengerti.
Ceritakan ketakutanmu, kebingunganmu, bahkan kekecewaanmu. Jangan takut dianggap lemah di hadapan Yang Maha Memegang. Di momen-momen itulah aku bisa menyelaraskan suaraku dengan aliran ketenangan yang turun kepadamu. Ketika hatimu kembali tenang, kamu akan lebih mudah melihat mana ucapan manusia yang patut diikuti dan mana yang harus kamu lepaskan. Jika kamu mengabaikan tanda ini, kamu akan terus hidup dalam ketakutan spiritual yang membuatmu menahan diri setiap kali ada peluang. Kamu akan berkata, takut salah, takut melenceng, takut dimarahi dia. Padahal di lubuk hatimu, aku berbisik bahwa kamu sebenarnya sudah siap melangkah. Jangan biarkan rasa takut yang ditanam orang lain menjadi tembok antara kamu dan rezeki yang telah disiapkan untukmu. Bagian 5. Tanda di tubuh dan jiwamu. Lelah, sakit, dan sabotase. Diri saat peluang datang. Seringkali sebelum rezeki besar datang, tubuh dan jiwamu memberi sinyal. Namun ketika rezekimu sedang ditutup melalui energi orang lain, sinyal itu bukan hanya berupa kegugupan wajar, tetapi berubah menjadi sabotase diri yang kuat. Setiap kali peluang baik muncul, tiba-tiba kamu sakit tanpa sebab jelas. Tiba-tiba malas luar biasa. Atau tiba-tiba terjadi konflik yang membuatmu batal melangkah. Dari luar tampak seperti kebetulan, tetapi aku melihat ada pola yang mengulang. Perhatikan, adakah momen ketika kamu hampir mendapatkan sesuatu yang selama ini kamu impikan, lalu menjelang hari penting itu, kamu justru terdorong melakukan hal-hal yang merusaknya sendiri? Misalnya, kamu tiba-tiba menghilang dari komunikasi, menunda pekerjaan tanpa alasan, atau mencari pertengkaran dengan orang yang sebenarnya mendukungmu. Di balik pola ini seringkali ada suara dari masa lalu yang terus terngiang. Suara orang yang pernah berkata bahwa kamu tidak pantas, tidak cukup, atau akan gagal. Tanpa sadar kamu menghidupkan lagi kata-kata mereka dan menjadikannya naskah di kepalamu. Ciri rezekimu sedang ditutup orang lain bisa muncul dari dalam dirimu sendiri ketika kamu menyerap ucapan buruk mereka dan menjadikannya keyakinan pribadimu. Akhirnya, kamu tidak lagi butuh mereka untuk menghalangi, karena kamu sudah melakukannya sendiri pada dirimu. Inilah mengapa aku sangat ingin kamu belajar menyadari dialog batinmu. Apa yang kamu katakan pada dirimu ketika sendirian? Apakah kamu lembut pada dirimu? Atau justru lebih kejam daripada orang yang pernah menyakitimu? Langkah pertama yang harus kamu ambil adalah berhenti memarahi dirimu setiap kali kamu tergelincir. Alih-alih berkata, "Aku memang bodoh," cobalah berkata, "Aku sedang belajar mengenali polaku." Dengan mengganti kalimat ini, kamu memberiku ruang untuk bekerja. Karena ketika kamu terus-menerus mengutuk dirimu, energimu semakin turun dan pintu rezeki semakin berat untuk dibuka. Ingat, kata-katamu pada dirimu sendiri adalah doa yang kamu ulang setiap hari. Langkah berikutnya adalah mulai membuat kebiasaan kecil yang mendukung dirimu sebelum peluang datang. Misalnya, biasakan menulis tujuanmu, menyiapkan hal-hal teknis lebih awal, dan menenangkan dirimu dengan napas yang dalam. Dengan begitu, ketika sabotase diri mulai muncul, kamu sudah punya pondasi yang membantu menahan. Aku akan lebih mudah mengingatkanmu, karena ada struktur yang bisa kamu pegang, bukan hanya niat yang melayang. Selain itu, perhatikan kondisi tubuhmu. Lelah berkepanjangan, sakit berulang di waktu yang mirip, atau sulit tidur setiap kali kamu hendak melangkah pada sesuatu yang baru bisa menjadi tanda bahwa ada beban energi yang perlu dilepaskan. Kamu bisa mulai dengan memperbaiki rutinitas sederhana, tidur lebih teratur, mengurangi interaksi dengan orang yang membuatmu sangat lelah, dan memberi tubuhmu makanan yang lebih layak. Tubuhmu adalah rumah di mana aku tinggal.
Ketika rumah ini terlalu kotor dan lelah, sulit bagiku untuk mengirimkan ketenangan. Jika kamu mengabaikan tanda-tanda ini, lama-lama kamu akan percaya bahwa kamu memang tidak ditakdirkan untuk berhasil. Padahal yang terjadi adalah kamu terlalu lama membiarkan suara orang lain tinggal di kepalamu, memerintah langkahmu, dan menekan potensimu. Hari ini, aku mengajakmu untuk pelan-pelan mengeluarkan suara-suara itu. Menggantinya dengan suara yang lebih lembut dan penuh kasih kepada dirimu sendiri. Bagian 6. Langkah praktis. Melepaskan ikatan yang menutup rezekimu. Sekarang mari kita bicara tentang langkah-langkah nyata. Menyadari tanda saja tidak cukup jika kamu tidak mau bergerak. Aku akan menuntunmu pada beberapa tindakan sederhana. Tetapi, jika kamu lakukan dengan niat yang kuat dan konsisten, pintu-pintu yang tertutup akan mulai longgar. Ingat, bukan tugasmu mencari balas dendam. Tugasmu adalah membebaskan dirimu dari jerat yang membuatmu kecil. Pertama, lakukan pemutusan persetujuan batin. Caranya, duduklah dengan tenang. Tarik napas dalam, dan bayangkan orang-orang yang selama ini kamu rasa menahanmu. Tidak perlu benci, cukup akui keberadaan mereka dalam hidupmu. Lalu ucapkan dalam hati, aku melepaskan persetujuan yang membuatku menganggap diriku kecil di hadapanmu. Aku mengembalikan beban yang bukan milikku, dan aku menarik kembali hakku atas rezeki dan hidup yang baik. Lakukan ini berulang-ulang, terutama ketika mereka muncul di pikiranmu. Ini adalah cara halus tetapi kuat untuk menghentikan energi mereka mengendalikanmu. Kedua, mulai membangun kebiasaan keuangan yang melindungimu. Buat keputusan bahwa setiap rezeki yang kamu dapatkan akan kamu hormati. Sisihkan sebagian untuk kebutuhan pokok, sebagian untuk cadangan, dan sebagian untuk kebaikan. Jangan pernah lagi memberikan seluruhnya hanya karena kamu tidak enak hati. Jika ingin memberi, beri dari bagian yang memang kamu niatkan untuk memberi. Bukan dari porsi yang akan membuatmu kelaparan batin dan fisik. Dengan cara ini, kamu mengirim sinyal pada semesta bahwa kamu siap menerima lebih karena kamu bertanggung jawab atas yang sedikit. Ketiga, perbaiki lingkunganmu. Kurangi interaksi dengan orang yang selalu mengeluh, merendahkan, atau memanfaatkanmu. Bukan berarti kamu harus memusuhi mereka, tetapi kamu boleh mengambil jarak. Cari orang yang membuatmu merasa mampu, yang mendoakanmu berkembang tanpa syarat, dan yang tidak merasa terancam ketika kamu naik. Lingkungan seperti ini akan menguatkanku, karena setiap kali kamu bersamanya, suara yang kamu dengar selaras denganku, bukan melawanku. Keempat, rawat hubunganmu dengan Yang Maha Memberi. Luangkan waktu khusus setiap hari, meskipun sebentar, untuk hanya duduk dalam keheningan dan mengucap syukur. Syukur bukan berarti pura-pura senang dengan keadaan yang menyesakkan. Syukur adalah pengakuan bahwa meski belum sempurna, masih ada hal kecil yang bisa kamu apresiasi. Dari rasa syukur yang jujur inilah, pintu-pintu baru biasanya terbuka. Karena ketika hatimu tenang, aku lebih mudah membisikkan inspirasi dan ide yang bisa menjadi jalan rezekimu. Kelima, jangan takut belajar hal baru. Kadang, rezekimu tertahan bukan hanya karena orang lain, tetapi juga karena kamu takut mengembangkan kemampuanmu. Namun, ketika kamu sudah mulai membersihkan energi yang mengikat, rasa ingin belajarmu akan muncul lagi. Ikuti dorongan itu. Entah itu belajar keahlian baru, memperdalam bidang yang kamu tekuni, atau sekadar memperbaiki cara kamu mengelola waktu. Semua ini adalah bentuk kerjasama antara aku
dan dirimu untuk menyiapkan wadah yang lebih besar bagi rezeki yang akan datang. Jika kamu mau mengambil langkah-langkah ini dengan penuh kesadaran, kamu akan merasakan perubahan. Mungkin tidak langsung meledak besar, tetapi kamu akan mulai merasa lebih ringan, lebih berani berkata tidak, lebih tenang ketika harus memilih prioritas. Di titik inilah, aku bisa lebih bebas menuntunmu, karena kamu tidak lagi mengikat dirimu pada mereka yang ingin menutup jalanmu. Bagian 7. Memilih dirimu dan mengizinkan rezekimu mengalir kembali. Pada akhirnya semua kembali pada satu pilihan. Apakah kamu mau berpihak pada dirimu sendiri atau terus membiarkan hidupmu dikendalikan oleh ketakutan dan keinginan orang lain? Aku, ruhmu, tidak pernah lelah menyayangimu. Aku melihat semua luka, penolakan dan penghinaan yang pernah kamu telan diam-diam. Aku tahu mengapa kamu sulit menolak, mengapa kamu mudah merasa bersalah, dan mengapa kamu rela mengorbankan dirimu berkali-kali. Namun hari ini, aku mengajakmu untuk mempertimbangkan sesuatu yang mungkin selama ini tidak berani kamu pikirkan. Bagaimana jika sekarang kamu mulai hidup demi amanah yang dititipkan padamu? Bukan demi menjaga peranmu di cerita orang lain. Memilih dirimu bukan berarti menjadi egois tanpa hati. Memilih dirimu berarti kamu menyadari bahwa kamu juga berharga. Bahwa kamu juga berhak istirahat, juga berhak tenang, juga berhak hidup tanpa terus-menerus ditarik oleh drama yang bukan milikmu. Ketika kamu mulai berkata, "Aku juga penting," pada saat itu rezeki mulai menemukan jalannya lagi. Karena rezeki senang mendatangi jiwa yang tahu bagaimana menghargai dirinya sendiri. Lihatlah ke belakang sebentar. Ingat semua momen ketika kamu tahu di dalam hati bahwa kamu sedang dimanfaatkan, tetapi kamu tetap diam. Ingat semua kali ketika aku berbisik agar kamu menjaga batas, tetapi kamu menutup telinga karena takut kehilangan orang. Sekarang, alih-alih menyalahkan dirimu, peluklah dirimu yang dulu. Katakan, "Maaf, aku membiarkanmu terluka sejauh ini. Mulai hari ini, kita belajar berjalan dengan lebih berani." Kalimat sederhana ini akan mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Dan ketika cara pandangmu berubah, arah hidupmu pun berubah. Rezeki bukan hanya angka di rekening. Rezeki adalah ketenangan ketika kamu meletakkan kepala di bantal. Rezeki adalah bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah yang menyesakkan. Rezeki adalah dikelilingi oleh orang-orang yang tulus bahagia melihatmu tumbuh. Ketika kamu mulai melepaskan mereka yang menutup rezekimu, kamu sedang mengosongkan ruang di dalam hidupmu agar bentuk rezeki seperti ini bisa masuk. Aku akan selalu menuntunmu ke arah orang dan tempat yang lebih menyehatkan jiwamu jika kamu mengizinkan. Ingat, jika kamu terus mengabaikan tanda-tanda yang selama ini sudah berulang, aku akan tetap menyayangimu, tetapi tenggang rasanya berbeda. Bukan karena aku marah, tetapi karena kamu sendiri yang mengunci pintu dari dalam. Aku hanya bisa mengetuk dan menunggu. Tetapi jika hari ini kamu berkata, walau hanya dalam hati, aku siap membuka pintu itu sedikit demi sedikit, maka aku akan segera berdiri di sampingmu, menggandengmu, melewati satu langkah kecil, lalu langkah berikutnya dan berikutnya lagi. Mulailah dari hal paling sederhana setelah mendengarkan monolog ini. Mungkin dengan menulis nama-nama orang yang energinya perlu kamu batasi. Mungkin dengan merapikan kembali rencanamu. Mungkin dengan mengambil keputusan kecil yang selama ini kamu tunda. Jangan menunggu semuanya sempurna. Jalan keluar dari penutupan rezeki seringkali dimulai dari satu tindakan kecil yang kamu lakukan dengan kesadaran penuh.
Aku adalah ruhmu. Aku tidak pernah pergi darimu. Bahkan di saat kamu merasa paling sendirian, aku ada di sana, duduk di sudut hatimu, menunggu saat ketika kamu mau menoleh dan berkata, "Ayo kita hidup dengan cara yang berbeda." Dan ketika kata-kata itu akhirnya keluar darimu, percayalah, semesta pun mulai menggeserkan keadaan di sekelilingmu perlahan-lahan. Sekarang setelah semua ini kamu dengarkan, aku ingin kamu mengambil satu napas panjang lagi. Tarik pelan, tahan sejenak, lalu hembuskan. Rasakan bahwa di balik semua luka, semua kelelahan dan semua ketakutan, masih ada satu bagian dari dirimu yang tidak pernah padam. Itulah aku, ruhmu, yang terus percaya bahwa kamu tidak diciptakan untuk hidup kecil dan tercekik oleh niat buruk orang lain. Kamu diciptakan untuk berdiri tegak dalam versi terbaikmu, dengan hati yang lembut tetapi batas yang jelas, dengan tangan yang terbuka untuk memberi tetapi kaki yang kokoh menapaki jalanmu sendiri. Jika apa yang baru saja kamu dengar menyentuh sesuatu di dalam dirimu, ingatkan dirimu untuk menekan tombol suka, berlangganan, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar 99 sebagai tanda pada semesta bahwa hari ini kamu memilih untuk tidak lagi mengabaikan tanda-tanda itu. Bahwa hari ini kamu mulai berpihak pada dirimu sendiri. Bahwa hari ini kamu memilih untuk membuka kembali pintu rezeki yang selama ini tertutup oleh rasa takut, rasa bersalah, dan kendali orang lain. Jangan khawatir jika langkahmu masih gemetar. Yang terpenting bukan seberapa berani kamu tampak dari luar, tetapi seberapa jujur kamu pada dirimu sendiri. Aku akan terus membimbingmu, perlahan tetapi pasti. Setiap kali kamu lupa, putar lagi kata-kata ini, biarkan ia mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Rezekimu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu saat ketika kamu siap menghormati dirimu dan amanah hidupmu. Mulai hari ini, izinkan aku bekerja lebih leluasa di dalam dirimu. Dengarkan bisikan yang mengajakmu menjaga batas, merawat badan, menata keuangan, dan memperbaiki lingkunganmu. Setiap langkah kecil ke arah itu adalah bukti bahwa kamu sedang membuka kembali jalanmu sendiri. Dan ketika jalan itu kian lebar, kamu akan menyadari satu hal, yang selama ini paling menutup rezekimu bukan hanya orang lain, tetapi keputusanmu untuk tetap tinggal di tempat yang membuatmu kecil. Namun kamu sudah berbeda sekarang. Kamu sudah mendengar, sudah mengerti, dan sebentar lagi akan bergerak. Percayalah, begitu kamu benar-benar berpihak pada dirimu, aku, ruhmu, akan berdiri di barisan paling depan untuk menuntunmu. Dan semesta, perlahan tetapi pasti, akan menunjukkan bahwa ketika kamu berani melepaskan yang mengikat, kamu akhirnya memberi ruang bagi segala kebaikan yang sejak lama ingin datang dan menetap dalam hidupmu. Kalimat penutupku untukmu sederhana. Jangan lagi mengkhianati dirimu sendiri. Saat kamu berhenti mengkhianati dirimu, tidak ada lagi yang benar-benar mampu menutup rezekimu.